Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Musafir Keselamatan episode 2 bersama Ramses Guntara. Mas Ramses. Namanya aja sudah misteri ya, penuh teka-teki silang ini namanya. Oke, kita akan kupas Mas Ramses ini sosok apa, profesinya pastinya profesi safety sesuai dengan Musafir Keselamatan. Saya bisa. Bukan hanya jargon omong kosong sana sini, sekedar jiwa selamatkan nyawa itu mindset di kepala, target zero fatality itu pasti bisa. Oke, Mas Ramses. Oke. Selamat malam. Selamat malam. Udah berapa lama nih di tanah Jawa ini, Mas Ramses? Di tanah Jawa ini kebetulan dari 2014 Pak, sejak saya kuliah. Bukan dari malam ini ya? Bukan. Dari 2014 saya itu pertama kali ke Jawa itu di Indramayu Pak. Indramayu. Saya kuliah di sana di teknik perminyakan, jasa migas Balongan tepatnya Pak. Oh, di Indramayu ya? Di Indramayu. Anak migas, men. Ini pertanyaan saya nih, penasaran. Tapi sambil ngopi. Boleh banget dong. Boleh. Dari tadi. Tunggu ini sebenarnya. Ngopi, Mas. Mas kameramen maksudnya. Bersih tanpa kopi. Berapa lama, Mas? Mas jadi seorang safety nih? Baru 4 tahun sebetulnya. Tidak begitu lama. Seperti bapak yang udah lama. Selalu seperti itu. Kemarin baru 5 tahun, sekarang baru 4 tahun, beda dikit lah ya. Jadi udah 4 tahun ini terus-terusan nih jadi safety atau loncat-loncat gitu? Dari safety Pak. Oke. Tapi nggak mau jadi musafir ya? Musafir keselamatan kayak gitu. Pengen juga Pak. Makanya saya tertarik untuk diwawancarai. Oke. Mas Ramses 4 tahun jadi safety langsung nih dari kuliah, keluar dari migas, keluar langsung jadi safety atau Enggak Pak. jadi apa dulu nih? Yang pertama saya itu diajak sama dosen saya karena awal-awal kuliah itu awal lulus kuliah nggak tahu mau kemana Pak ya. Jadi diajakin dosen, dosen pembimbing saya. Kebetulan dia punya perusahaan, ngebantu dia dulu beberapa bulan selama saya belum dapat kerjaan tetap gitu. Nah, saya apply, terus saya dapat kerjaan sebagai supervisor di pabrik. Supervisor Di pabrik, tapi gajinya kurang cocok. balik lagi urusannya ke sana. Tanggung jawabnya gede Pak. Oh, Tanggung jawabnya gede karena supervisor itu kalau di pabrik itu kualitas dari produk itu tanggung jawabnya supervisor. Ketika satu shift itu banyak yang reject, supervisor lah yang digencet sama manajer. Ini berarti kita belajar masalah produksi. Oke, Mas Ramses. Tadi 4 tahun ya? 4 tahun. Tapi saya lebih penasaran sebelum lanjut lagi ke sana. Sebelum kita semakin tersesat. Sebelum kita semakin tersesat nih dalam percakapan malam ini. Mas Ramses itu namanya apa sih? Apakah dari Mesir, Mas Ramses? Cukup banyak yang nanya Pak, karena cukup asing juga bagi telinga orang ya Pak ya, Ramses Guntara. Jadi orang tua saya itu berasal dari kampung namanya Rambai Pak, dan dia kepengen anaknya itu sukses kelak di kemudian hari. Rambai Jadi, sukses. ya jadi Rambai Keren. sukses. Keren. Iya. Dan nama akhirnya itu Guntara, gunakan tenaga untuk rakyat. Jadi kalau disingkat ya. Ramses Guntara, Rambai sukses, gunakan tenaga untuk rakyat. Itu Benar-benar pengabdian ya. Ya, Jangan lupa ya. Pengabdian. Jangan lupa subscribe kali ya. Jadi di sini merantau ya berarti ya. Merantau Pak. Harus sukses, gunakan Tenaga untuk ya. rakyat. Jadi filosofinya artinya ketika kita sukses jangan lupa tenaga yang kita gunakan, pikiran kita, entah ilmu yang kita dapat di tanah rantau itu kita manfaatkan untuk di daerah kita. Untuk nanti ya, suatu hari nanti. Nanti kita membangun daerah kita.
Keren. Ini generasi sekarang ini masih ada yang kayak gini. Berkat generasi sebelumnya tentunya. Orang tuanya beliaunya ini nih. Jadi Ramses Guntara Rambai sukses gunakan tenaga untuk rakyat. Itu misterinya. Jadi kalau musafir keselamatan itu selalu bertemu orang-orang aneh. Dan orang-orang ini orang-orang aneh pastinya orang-orang safety. Setelah yang satu ini, Rambai itu masih dekat Palembang ya. Nah, Rambai itu salah satu desa di Sumatera Selatan, Pak. Memang kota Palembang sama desa saya Rambai itu sangat jauh. Sangat jauh. Berapa kilo itu? 72 kilo, namun aksesnya itu lumayan Keren susah. lah. Dia bukan susah, keren. Keren ya. Iya, Off-road lah, Pak ya. Iya, off-road kan keren. Off-road, ya. Iya. Jadi aksesnya 70 kiloan. 70 kilometer. Ada ketemu teman-teman di sini yang dari sana. Banyak. Cukup jarang, Mbak. Cukup jarang. Tapi saya kok sering ketemu. Nah, mungkin dari daerah Palembang juga, tapi beda kampung kali ya. Safety nih yang paling mengasihkan selama 4 tahun ini. Waktu posisi di mana, kerja di mana gitu. Apakah udah jadi safety? Tapi safety 4 tahun ya berarti kan? Ya selama 4 tahun lah. Nah, 4 tahun tempat yang paling favorit gitu. Iya, yang paling mengasihkan lah. Di daerah mana? Waktu di mana? Indramayu kah? Di mana? Di Wonosobo. Wonosobo, Mamen. Ternyata dia sudah nyampe ke sana juga. Karena ketika kita ada libur jalan-jalan, Pak. Eksplorasi wilayah Wonosobo itu luar biasa indahnya, Pak. Luar biasa. Paling asik di Wonosobo ya. Dan juga warganya ramah, baik. Makannya juga Makanan juga enak. Ya, murah. murah juga, betul. Yang paling mahal makan selama 4 tahun ini jadi safety di mana nih? Di Karawang. Karawang ya, karena mungkin Kawasan bisa, ya, kawasan. Karena ekonominya cukup bagus, jadi pasang harga berapapun orang berani beli. Nah, yang penting kan bisa beli ya kan? Iya, Yang penting. betul. Iya. Saya Mas Ramses selama 4 tahun ini yang paling sulit itu pas ngawasin pekerjaan apa sebagai safety. Pekerjaan di proyek yang pekerjaannya itu apa namanya, bisa diatur, Pak. Oke, Karena kan saya sendiri baru terjun di dunia safety dan di apa namanya, harus mengatur orang-orang yang sulit diatur begitu, Pak. berarti dari sisi orang ya, Si orangnya sumber bahaya pertama itu orang. Jadi kalau orangnya bisa diatur itu ya bisa lebih mudah lah kita mengawasi, karena yang punya nyawa itu orang bukan alat ya. Setuju gak? Alat itu gimana orang? Itu paling sulit itu berarti pas di proyek yang ngatur orangnya susah. iya, betul sekali. Sama ya? Sama, Pak. Berarti ngatur mas susah juga ya? Ngatur saya juga susah kayaknya. Mas, sebenarnya cita-cita mas itu selain apa? Kan sekarang jadi safety. Ya. Masih nggak kepikir dulu kan jadi safety kan? Iya. Apa itu safety? Saya juga nggak tahu. Apa itu safety? Apa itu safety mas? Nggak tahu ya? Saya juga nggak tahu. Nah dulu sebelum jadi safety nih, mas pengen jadi cita-cita pengen jadi apa nih? Dulu saya itu pengen jadi seorang engineer, Pak. Makanya saya searching di Google kan, pekerjaan apa yang paling tinggi gajinya. Nah, muncullah teknik perminyakan, Pak. Lagi nih Lagi balik lagi gaji ya. Begitu juga saya waktu muda dulu, Pak. Berpikirnya pekerjaan mana yang sekiranya saya dapat gaji gede gitu. Oh, gitu. Tapi akhirnya nyasar ke safety ini. Ya, tapi kan Ini safety gajinya gede. sesat di jalan yang benar. Oh, tersesat di jalan yang benar. Ya. Kalau kemarin apa? Karena safety itu apa? Yang menarik dari safety itu karena tidak mendorong. Kalau ini safety itu tersesat di jalan yang benar. Ya. Jadi jangan merasa tersesat ya. Atau jangan merasa waduh saya tertindas banget gitu. Jangan lah. Karena masih di jalan yang benar kalau menurut Mas Ramses dari Mesir. Itu dulu.
biasanya Mas Ramses dibilangnya Mas, seringnya dibilang Mas, Bang, Kakak, atau Mbak. Ya. Justru Justru dibilang apa? Sering-sering sama di tempat kerja nih. di tempat kerja itu kalau di perusahaan saya sendiri tuh manggilnya chef karena safety gitu. Oh. Chef gitu. Kirain Asep. Bukan. Oh, nanti tambahin namanya ya. Apa? Asep Ramses Guntara, asli Jawa Barat. Saya kasih gelar beliaunya nih, Asep Ramses Guntara. Jadi apa? Kalau tadi kan cita-cita ya, cita-cita jadi engineer. Engineer, betul. Sekarang jadi safety. Safety. Menurut Mang Asep, Heeh. aku jadi curiga bukan orang Palembang dia. Menurut Mang Asep nih, apa? Ketika jadi safety itu apa sih benang merahnya? Masih ada benang merahnya nggak dengan cita-cita tadi yang jadi engineer? Iya. Masih sejalan. Hubungannya masih sejalan. Masih sejalan. Berarti cita-cita masih jalan nih sebenarnya. Masih ya, jalan. Karena kita di safety itu kita memperhatikan juga apa yang dikerjakan sama mandor-mandor. Jadi kita juga bisa belajar gitu. Yang selama ini kita belajar di sekolah, kita juga dapat pelajaran di lapangan. Terus dari minyak nih, dari sekolah, dari Sekolah. tadi ya, perminyakan ya kan? Perminyakan, cita-cita jadi engineer, terus apa background perminyakan. Sekarang kan di konstruksi ya, Konstruksi. Terus bangannya apa ya? Benang merahnya apa yang masih bisa nyangkut ini? Dari sekolah, kemudian cita-cita engineer, sekarang jadi safety. Kalau Jangan-jangan tersesat 100% ini. kalau dari minyak ke konstruksi itu jauh banget ya Pak ya. Jauh ya. Bisa dibilang bukan benang merah, benang hitam Pak. Jauh karena sama sekali tidak ada hubungannya antara konstruksi sama perminyakan. Jauh sekali. Tapi spiritnya yang masih nyangkut dari Nah semua itu itu dia apa? Pak. Ini benang merah baru ini kan? Ini Iya. benang hitam kan? Ini Iya. benang merahnya. Cara berpikirnya Pak. Cara berpikir, Cara- mindset. Ya, dimanapun kita bekerja kita harus mengutamakan keselamatan kerja. Cara berpikirnya itu Iya, di situ ya. itu, Selamat. Selamat. Artinya kita mencari nafkah itu untuk keluarga kita. Seperti itu Pak. Kalau kita sendiri yang celaka, untuk apa kita punya uang banyak? Gitu mungkin. Kayaknya semakin malam semakin panas ini mesinnya ini. Tadi mesinnya masih Enrayon, Kang Asep. Sip. Mas Ramses, Bang Ramses. Iya. Sekarang di konstruksi. Yang paling kritikal Sering. konstruksi. Kita bicara hazard, identifikasi hazard dan analisis and control sekarang. Yang paling kritis sekarang sedang digarap aktivitas apa? Kang Asep, Kang Ramses, Mas Ramses. Pekerjaan di ketinggian kita. Karena itu menjadi salah satu fokus kita juga supaya tidak ada terjadi kecelakaan bekerja di ketinggian ini Pak. Berarti di ketinggian masih menjadi top of the top ya. Karena orang jatuh beda sama orang tidur. Orang jatuhnya orang jatuhnya orang. Apa? Benda jatuhnya orang. Ya, WAH, working at high. Jadi selain itu apa? Selain itu mau dibikin paling apa namanya spot work Pak. Ya, kalau dulu nih, kalau apa pas masuk kuliah pertama jadi chef yang paling kritikal pekerjaannya sama Pak. sama juga Sama Pak. juga, Pak. Berarti 4 tahun ini urusannya ngurusin Itu orang aja. yang naik-naik ya Iya. dengan berbeda gaya. Ngomong-ngomong katanya ini sumber terpercaya katanya mau nikah. Betul, Pak. Jadi jangan berharap ya punya Mas Ramses dalam pelukan. Masih ada 3 slot Pak. Oh shit. Masih ada 3 slot lagi nggak apa-apa.
Karena bentar lagi ya, Hah? bentar lagi. Oh iya betul. Bentar lagi Selamat ya. Setelah Lebaran. Setelah Lebaran. Apa yang disiapin mau nikah? Awareness. Yang pasti mental, secara mental kita harus siap, finansial juga, kemudian juga pengetahuan, tutorial, kita butuh tutorial. Itu dia, Ini Pak. nih, kita selalu bertemu dengan orang-orang yang mau menikah dan apa? Pengantin baru ya, kalau nggak salah. Sebentar lagi nih jadi pengantin baru. Hiburan malamnya kan lihat film, ya kan sebelum tidur, ya kan? Apa main game? Iya. Seneng games. Kalau saya kurang suka game, Mbak. Tapi sebelum saya tidur tuh saya pasti dengerin dan juga nontonin channel YouTube Musafir. Apa? Musafir lagi katanya. Pernah nggak gini? Biasanya orang seperti kalau tidur itu juga ke bawah kerja. Mungkin teman-teman konstruksi juga sama ya. Pernah nggak ngalamin pas mau tidur, Mas mimpinya kerja gitu? Pernah, Pak, sering. Mbak. Kalau bukan belum, kayaknya belum jadi orang safety deh. Sering. Jadi pulang kita capek, pengen istirahat, tidur, pas tidur mimpinya kerja. Siksa lagi. Itu loh katanya disiksa. Berarti dia merasakan penyiksaan. Aduh, ampun lah. Aduh. Tapi belum pernah ya. Pernah, Pak. Jadi mimpinya kayak gimana tuh mimpinya? Mimpi kerja laginya kayak gimana? Mimpinya hampir sama seperti dunia nyata, tapi lebih terintimidasi kita, Pak. Berarti mimpinya itu overtime ya? Overtime. Makanya nih yang ngurus overtime, lembur segala macam itu realitanya lembur. Pulangnya dia masih lembur lagi itu bisa terjadi dan itu tidak terasesmen, tidak terasesmen dengan baik dan tidak ada tuh identifikasi kelelahan. Terus pernah nggak pas pagi bangun, Mas sudah kepikiran tugas-tugas satu hari, sarapan enak nggak gitu ketika mikir kayak gitu? Pernah nggak bangun tidur udah ditunggu oleh tugas yang maha berat itu? Kebetulan sih saya enjoy aja Pak, tinggal gitu. Terutama dengan dengan kita berdoa untuk memulai hari, tentu akan menjadi boosting tersendiri bagi kita untuk mulai kerja. Doanya nih kalau dalam bahasa Indonesia nih doanya apa, Mas Ramses? Mau ngawalin kerja nih, apa yang dipanjatkan ke atas nih? Apa? Salah satu proposal yang saya ajukan kepada Yang Maha Kuasa itu adalah keselamatan, kelancaran dalam bekerja, Pak. Jadi gimana doanya nih? Doanya dong. Oh, itu rahasia, Pak. Aduh, susah kalau urusan amalan ini. Berat, tidak keluar, harus japri aja ya. Japri aja. Tahu kan nomornya nanti minta. Setelah jadi safety, ada cita-cita lain nggak, Mas? Ingin jadi pengusaha atau ingin jadi apa? Atau saya udah capek jadi proyek industri, ingin jadi seseorang atau sesuatu, garap sesuatu atau pindah profesi gitu. Kan Mas engineer cita-citanya. Ada nggak pekerjaan lain yang jadi cita-cita sekarang nih setelah jadi safety, bukan dulu? Saya sih kalau sekarang mau fokus di dunia safety, Pak, sampai mencapai level tertinggi di dunia safety. Kalau ada safety engineer, safety apa yang paling tinggi? Safety manager ya, Pak ya. Kalau ada safety presiden, ada nggak? Mau saya Pas tuh. pampres dong. Dikawal sama ketiga lain kan. Iyalah. Sampai posisi Iya, level tertinggi lah ya. Itu baru memikirkan yang lain. Tuh. Ini ada yang kayak gini. Yang lain mikirnya saya udah mau jadi pengusaha aja. Oh, ada yang lain saya ingin mencoba profesi lain gitu kan. Ini saya udah jadi safety saja, tapi mencapai safety paling tinggi
Tapi yang paling tinggi apa ya? Oke Mas, hikmahnya nih apa dari semua ini pasti Mas punya kesan ya. 4 tahun ini baru 4 tahun loh, belum 8 tahun, belum 15 tahun, nanti belum 20 tahun ya kan? Jangan lihat saya dong, saya masih 3 tahun setengah. Apa kesannya apa yang terdalam gitu? Balik lagi ya Pak ya, karena tugas kita, peran kita sebagai safety itu adalah menjaga keselamatan orang gitu. Jadi passionnya? Jadi passion kita itu selain kita mendapatkan benefit gaji, kita juga menjaga. Balik lagi ke gaji. Tapi nilai etis dari sebuah pekerjaan itu adalah menjaga keselamatan orang itu, jadi nilainya mulia Pak. Itu apa? Kalau lihat pulang sore bareng nggak ada kejadian apa-apa itu udah berkesan banget. Berkesan banget. Berkesan banget. Apalagi kita bangun bonding antara kita dengan pekerja itu tanpa ada batas, sehingga kita dan pekerja itu bisa bersinergi dalam pekerjaan. Terus dalam satu hari nih, kan Mas merasa puas. Alhamdulillah ya. Wah, saya bangga gitu hari ini gitu. Itu dalam satu hari itu ketika sudah melakukan apa? Ketika puasannya itu Mas sebagai petugas ya, sebagai petugas pengawas. Wah, puas itu ketika sudah melakukan apa? Ketika pekerjaan kita sudah selesai dengan aman, mereka datang dengan sehat dan pulang juga dalam keadaan selamat, itu merupakan kebanggaan bagi kita sebagai seorang safety. Indikatornya apa? Upayanya hal kecil lah. Indikatornya sudah melakukan ini gitu. Tidak apa? Yang paling berkesan dari semua program safety itu apa yang paling berkesan menurut Mas? Yang paling ini gue banget gitu. Apa nih? Dari semua program safety ini? Semua safety briefing. Actually saya TBM itu yang paling wah, kalau udah TBM nih udah disampaikan kan? Iya, artinya potensial hazard pada hari itu udah kita sampaikan. Kita juga membangun ikatan dengan para pekerja ini, artinya komunikasi lah ya. Komunikasi Pak. Komunikasi kita berjalan dengan lancar. Program tersampaikan. Tersampaikan dan mereka mengerti apa yang harus mereka lakukan pada hari itu. Karena ada tipikalnya yang wah, dalam satu hari ini saya senang punishment. Wah, banyak itu kan yang senang punishment, ada yang senang gini. Yesus, Anda saya kasih reward. Ada yang kayak gini. Stylenya kan beda-beda ya. Para orang beda-beda ya, Pak. Ada yang training. Ada kan. Lalu Mas TBM ya. Jadi menyampaikan di awal pagi-pagi. Oke Mas Ramses. Terima kasih banget ya. Udah ngasih kopi. Udah nyari-nyari spot, banyak gangguan gitu kan. Udah naik ke atas apa tadi, posisinya udah bagus, tapi nunggu orang nyanyi. Nih pesan-pesan Mas Ramses nih untuk teman-teman kita, sama-sama saudara-saudara kita, sama satu profesi di keselamatan kerja ini, di safety ini apa nih? Tetap semangat dalam bekerja, jadikan keringat kita ini sebagai motivasi untuk rezeki yang halal, Pak. Jika kita keluar dari rumah dengan tujuan menyelamatkan orang, artinya kita berhati mulia. Tugas kita sebagai safety ini derajatnya mulia, menyelamatkan orang. Amin. Jadi profesi ini mulia banget ya. Mulia, betul. Jadi teman-teman yang masih berjuang di keselamatan kerja, tetap semangat, karena semangat harga mati. Terus pantengin di Musafir Keselamatan episode selanjutnya. Ketemu lagi orang-orang aneh. Kemarin aneh, sekarang lebih aneh, nanti besok akan lebih aneh lagi. Tentunya itu saudara-saudara kita yang masih berjibaku, masih berjuang dalam posisi keselamatan kerja. Jangan lupa subscribe, like, share, Musafir Keselamatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kepala target zero fatality, itu arti bisa.